di video ini saya mau menjawab komentar-komentar teman-teman semuanya. Kenapa alasannya rumah ini itu dijual? Ya memang dulu kenapa waktu bikin rumah pertama kok enggak dipikir jangka panjangnya gitu dah. Kita bayar listrik saja 1 bulan itu kan. Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ini baru saja saya nyapu halaman yang pinggir jalan. Jadi pinggir jalan ini harus disapu setiap hari karena itu ada pohon-pohon alpukat yang semakin besar dan setahun lagi sudah produktif. Tuh pohonnya subur, makmur ya, 3 pohon yang di pinggir jalan. Dan ini masih di tanah pribadi ya, bukan tanah pemerintah karena patok batasnya itu ini loh. Tuh ada patok batas tanah. Jadi mundur ini masih ada sekitar 3 meteran, masih tanah kita. Ya. Jadi dari jalan raya ini mundurnya 3 meter atau 2,5 meter ini masih milik pemajekan ya. Nah itu kan ada sendiri. Nah tuh bangunannya itu mepet jalan, sementara saya undurkan. Nah di video ini saya mau menjawab komentar-komentar teman-teman semuanya. Kenapa alasannya rumah ini itu dijual? Ya memang bener dijual, tapi nggak keburu-buru, nyantai. Banyak teman-teman yang bilang nggak bersyukur, banyak teman-teman yang bilang sudah punya rumah bagus nggak bersyukur, intinya begitu. Terus ada juga yang bilang dulu kenapa waktu bikin rumah pertama kok nggak dipikir jangka panjangnya gitu dah ya. Nah, itu saya jawab, itu bener semuanya saya kira. Jadi gini teman-teman ya, saya itu awalnya kan ya orang bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan hidupnya dulu ya. Jadi istilah ini ketika dapat rezeki besar itu kayak orang nggak bisa berpikir gitu loh ya, nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir jangka panjang, mikirnya ya saat itu yang ada di pikiran kita ketika kita punya uang banyak waktu tahun 2020 ya, 2020 mulai kita kerja enak. Itu yang ada di benak kita adalah beli tanah yang luas. Nah, tapi itu positif karena beli tanah ya. Nah soal kenapa bikin rumah kok besar, kalau memang nanti kok nggak dipikir jangka panjang gitu loh ya. Kalau rumah itu nanti rumah besar itu ya kesel ngerawate, ya biayanya gede. Itu kita nggak mikir tekan situ nonton. Kita itu nggak mikir sampai ke situ. Jadi waktu punya uang itu kita kira ekonomi itu akan stabil terus seperti itu. Jadi misalnya kita ngonten itu gajinya 30 juta per bulan, kita kira dari YouTube itu akan stabil seumur hidup begitu. Jadi kan bayangan kita oke lah untuk biaya ini itu nanti ada dari situ. Ketika rumah sudah jadi ya besar gini, 1 tahun 2 tahun 3 tahun kita oke lah, masih dapat lah dia gaji dari YouTube. Untuk kita bayar listrik saja 1 bulan itu kadang 500. Jadi kalau masih banyak uang, wah ini enggak terasa. Bayar listrik 1 bulan 500 itu kecil. Itu pun ini listriknya belum terlalu kuat loh ya. Nah, jadi masih banyak lagi elektronik yang kadang itu listriknya nggak kuat. Itu pun kita sudah habisnya segitu. Kita nggak pikir jangka panjangnya itu, misalnya omah lek gede, lek ra dirawat elek gitu. Kita nggak mikir tekan segitu. Kita nggak mikir sampai ke situ dulu, mikirnya itu kita menuruti nafsu kita gitu ya teman-teman. Nah, kalau soal nggak bersyukur, kita bersyukur banget ya. Wong dulunya nggak punya apa-apa, sekarang sudah punya rumah. Yang jadi masalah ke kita sekarang itu
rumah ini kita itu misalnya mau merawat, misalnya ngecat ulang, nah catnya kan lekas bulak-bulak, lekas jelek, lekas jamur-jamur ya yang di teras itu, karena ya sudah 4 tahun berjalan, hampir 4 tahun ya, 3 tahun hampir 4 tahun berjalan. Nah terus itu tembok-tembok sudah catnya itu sudah blawur, pokoknya nggak enak lah dipandang tuh. Nah, jadi kalau nggak terpaksa harus dicat ulang atau dirawat, ya jelek teman-teman. Nah itu lekas ada yang jamur-jamur di situ. Ya resikonya rumah itu kalau mewah atau bagus itu memang dirawat teman-teman. Nah, kita kan dulu kebiasaan di rumah bambu, di rumah kayu, ndak lantainya itu tanah ya dulu. Jadi ndak ngerti ngepel, ndak ngerti kita itu melihatnya orang-orang yang kaya itu masya Allah enak ya, punya rumah besar, lantainya granit bersih. Tapi kalau kita nggak mampu merawatnya, harus telaten ngepel, harus apa itu, nah itu catnya sudah agak teman-teman. Itu yang atas itu nanti sudah ngecatnya lagi. Nah itu sudah mulai baru. Rumah bagus ini kalau catnya nggak diperbarui terus ya kelihatannya nggak pantas teman-teman, jelek teman-teman. Gilani lah cara Jawa ini, cara wong Jawa itu rumah api-api ndak pat ngecat. Nah itulah karena apa, dulu banyak uang, sekarang daripada buat ngecat, buat ini itu lebih baik buat biaya sekolah anak-anak, karena fasenya sekarang sudah beda. Dulu anak-anak masih kecil ya, waktu saya bikin ini kan anak-anak belum, biaya sekolah belum begitu mahal ya. Sekarang itu biaya sekolah anak-anak itu per bulannya tidak cukup 500 per bulannya, apalagi anak yang kecil. Anak yang kecil itu wis TK-nya di TK swasta ya, terus mintanya nanti sekolahnya di SDI. Sekarang kita fokus ke biaya pendidikan teman-teman. Nah listriknya saja segitu, wifi-nya 400. Jadi untuk biaya di rumah ini ya, untuk biaya wifi sama listrik saja hampir 1 juta per bulan. Nah, kalau pendapatannya nggak stabil, kalau misalnya saya cuma kerja serabutan sehari gaji 100, itu kalau ada di sini nggak setiap hari kerja ya. Itu berat teman-teman, itu berat. Ya. Jadi uang 1 juta itu sudah, kalau hidup di desa, hidup sederhana itu sudah bisa pakai biaya makan. Listrik paling 100.000 kalau hidup di rumah yang kecil itu ya. Terus membersihkannya juga lebih simpel gitu loh. Jadi kalau pemikiran saya dulu sama sekarang ini memang konyol gitu loh. Kita nggak mikir sejauh itu, dulu itu kita nggak mikir sejauh itu ya teman-teman. Mikir kita itu hanya menuruti saya pengen seperti kehidupan orang itu. Nah sekarang kan saya sudah rasakan, jadi tidak penasaran. Dulu itu saya penasaran kalau ada rumah mewah, terus banyak punya taman seperti taman-taman Jepang ini seperti di TV-TV. Saya selalu penasaran dan pengen banget punya teman-teman. Itu ceritanya ya. Nah setelah saya jalani sekitar 4 tahun ini, wah ternyata begini. Ini rumah begini saja, rumahnya yang nggak begitu luas segini saja sudah capeknya minta ampun, capek. Jadi kalau untuk bersyukur ya bersyukur lah ya, kita nggak punya hutang tapi sudah punya tempat minim hunian ya, sesederhana ini tapi yes cukup. Nah terus ini ada sisa tanah lagi, masih luas 300 meter persegi lebih ya ini. Nah, ini sisa tanahnya masih ada 300-an meter, karena ini 560 yang kita pakai bangunan, mungkin ini cuma 80 meter persegian mungkin ya. Jadi masih ada yang tanah kosong ini ya 400-an meter lebih tuh dari situ tuh lihat ya, itu perumahan satu komplek itu los. Ini tuh ada 6 rumah adep-adepan, dan yang ini saya pakai sendiri gitu. Jadi misalnya ini dibangun perumahan jadi 6 perumahan. Misalnya dibangun perumahan ya
ini jadi 6 unit adep-adepan gitu. Terus tengahnya masih nyampe jalan mobil ya gitu teman-teman. Terus untuk penjualannya ya, jualnya kita santai, kita nggak buru-buru ya, kita tetap jual, tapi kita nggak, kalau penawaran nggak sesuai target kita ya nggak kita jual, kita santai. Posisinya kita kan nggak teman-teman, nggak lagi terlilit utang atau apa, nggak. Kita memang mau ekspansi lah. Ini ya kita mau lebih baik kita punya ladang yang luas ya teman-teman. Rumahnya nanti kita rencana mau bangun yang agak kecil, tetap rapi, bersih ya. Jadi kebutuhan listriknya nggak seberapa, bersih-bersihnya juga nggak seberapa. Tapi perkebunan, tanah yang luas, kebun itu ada di belakang rumah. Jadi kita mau bertani apa itu nggak kelihatan dari jalan. Maksudnya gini loh ya, kalau di kebun di belakang rumah itu kan walaupun daun-daun jatuh itu dibiarkan kan tetap pantas ya, karena di belakang rumah nggak kelihatan dari jalan. Tapi kalau ini, nah misalnya ini bayangkan, ini kan di depan tapi posisinya kayak gitu. Kalau daun-daun ini berserakan semuanya, nggak kita bersihkan ya nggak bagus teman-teman. Kita harus bersihkan tuh seperti itu tuh. Nah seandainya belakang itu kebun seperti ini, nah kita misalkan dibiarkan ya daun-daun itu berserakan, nggak masalah, itu nanti jadi pupuk busuk sendiri, tapi kan nggak kelihatan loh. Tapi kalau sekarang ini itu kan halaman, nah ini kan halaman belakang, jadi harus selalu bersih. Karena menonton ini ya, kita di ruangan belakang bisa menonton itu buah-buahan yang lebat. Kita sambil ngopi-ngopi bisa nyantai-nyantai di belakang di sini. Gitu teman-teman ya. Jadi bukan soal gimana-gimana, tapi memang kesalahan kita itu kita nggak berpikir jangka panjang dulu. Jadi kalau untuk bersyukur, kita bersyukur banget. Alhamdulillah kita sudah punya rumah seperti ini. Tapi ya perlu dicatat, kita ngejualnya nggak terburu-buru ya, nggak terburu-buru. Kita nggak masalah, santai. Belum laku nggak masalah. Karena apa? Nilai investasinya tiap tahun tetap naik di sini kok. Nilai investasinya tetap naik. Cepet, apalagi sebentar lagi ya itu sudah jalannya itu diperlebar ya, dibangun di aspal hot mix bagus, diperlebar lagi, terus sebelah kanan kiri ini akan dibangun rumah-rumah mewah juga, rumah-rumah bagus. Jadi nilai investasinya dalam 10 tahun ke depan ini naiknya drastis banget di sini teman-teman. Udah teman-teman, gitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.